Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, adik-adik yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan karena di hari Minggu pagi ini, di bulan Oktober di tanggal 4, kita boleh lagi bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan puji syukur kepada Tuhan, anak-anak sekolah Minggu KGPM Tiberias Amurang boleh lagi diperkenankan Tuhan untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Dan diucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, dimohon agar supaya selalu menjaga sikap ibadah yang baik kepada Tuhan, agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini boleh berkenan di mata Tuhan. Dan biarlah hati kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan karena bahwasanya Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita semua. Di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini, kita tetap bersyukur adik-adik sekalian, kita semua boleh selalu dalam keadaan yang sehat dan terberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan kehidupan kita, mari kita persembahkan puji-pujian kepada Tuhan, karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Dan kita akan menyanyi bersama-sama selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik sekalian, kita tadi sudah memuji Tuhan, betapa Tuhan Yesus itu sangat baik. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, Tuhan selalu menganugerahkan segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan torang, agar torang boleh selalu bersuka cita, agar torang selalu boleh bersukaria, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun torang pergi dan berada. Walaupun torang masih anak-anak sekolah minggu, tetapi torang yakin dan percaya apapun kebaikan yang torang lakukan akan selalu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Adik-adik sekalian, kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita akan berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk selalu memenuhi kehidupan kita agar kita boleh tetap tenang dalam beribadah walaupun hanya di rumah, tetapi Kak Andre percaya kita akan selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, mari Kak Andre undang semuanya berdiri dengan hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Mari orang angkat pujian ini agar Roh Kudus Tuhan akan memenuhi kita dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sambil sikap berdoa. Masuk dengan hati tulus.
Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kami datang kepadamu. Kami membawa kehidupan kami Tuhan, sebagai tanda limpah banyak terima kasih kami kepada Tuhan, karena begitu kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Begitu pertolongan dan penjagaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang yang siap dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Ini kami anak-anak sekolah minggu yang siap mempersembahkan puji-pujian, bahkan kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi kami di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Agar persekutuan kami di pagi hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali disegarkan, kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang kakak yakini akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita semua, adik-adik yang ada di rumah. Oleh karena itu, mari persiapkan Alkitab, pasti sudah disediakan di samping, dan di saat akan mendengarkan firman Tuhan, mari torang dengar firman Tuhan secara baik, torang dengar firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Jangan dengan firman Tuhan kong tu kaki so kasana kamari so nyandak betah. Mari torang persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik sekalian, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Penatua Ibu Alce Balasodak. Dipersilakan. Halo, halo. Hai, hai. Selamat kita berjumpa lagi di saat ini di ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik di rumah ini ada dalam keadaan sehat? Sehat? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua ada sehat-sehat, duduk manis semua. Tetapi sebelum torang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka torang akan mendengarkan satu pujian yang akan disampaikan oleh Adi Rai. Sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dari laut pergi ke dalam, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita akan berdoa. Dan bagaimana itu sikap berdoa? Semua tangan dikunci, dilipat di dada, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami selaku anak-anak sekolah minggu. Kami lagi boleh beribadah dan di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan turun kepada kami semua, menolong kami, memampukan kami selaku anak-anak untuk boleh duduk diam, untuk boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan, mengingatnya itu, supaya itu pun kami akan lakukan di hidup ini. Ya Tuhan, Engkau yang akan menuntun hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan berfirmanlah Engkau bagi kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab di minggu pertama di bulan Oktober ini. Sesuai dengan firman hidup, kita akan membaca dalam kitab 1 Raja-Raja. Itu di perjanjian mana? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama buka di kitab 1 Raja-Raja. Sudah saudara ayat pasal 17. Kitab Raja-Raja pasal 17, orang akan baca ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Saudara semua? Saudara, kita akan siap membaca dan firman Tuhan ini akan dibaca oleh adik Raja. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita di Indonesia ini dikenal dengan berapa musim? Siapa tahu di Indonesia ini kita ada berapa musim? 2. 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Toh, kalau musim panas terlalu panjang, berbulan-bulan lamanya itu akan terjadi kekeringan. Kalau musim hujan itu panjang, maka akan terjadi banjir. Nah, adik-adik sekalian, satu ketika ini Nabi Elia. Nabi itu adalah utusan Tuhan. DP nama Nabi Elia. Satu ketika ini Nabi Elia berada di suatu tempat. Dan tempat yang dia ada itu mengalami apa tadi? Kekeringan. Karena Nabi Elia itu ada di tempat yang mengalami kekeringan, maka Tuhan bilang, "Elia, pigi ngana di Sarfat. Pigi, kita mau utus kepada seorang, siapa tahu, seorang janda." Nah, kalau janda itu adik-adik,
Itu artinya seorang ibu yang nyanda ada suami. Yang DP suami meninggal, itu DP nama janda, tinggal sendiri. Nah, ini Nabi Elia kemudian Tuhan bilang, pergi di Sarfat. Ini Nabi Elia pergi. Tuhan bilang, di sana ada seorang janda yang akan mau kasih makan, yang akan mau kasih hidup pangana. Pergi di sana. Kemudian Nabi Elia pergi baku dapa di tempat mana tare? Siapa tahu? Di tempat ketika ini seorang janda datang ambil air, datang ambil air di situ. Nabi Elia bilang, kita kuah air. Ini seorang janda ini kasih, karena Nabi Elia suka hausan atau kelaparan. Kalau minta minum berarti haus Kalau minta minum berarti haus. Ini Nabi Elia ini suka hausan. Minta kok sedikit air, kita mau minum. Dan ini ibu janda ini pun memberikan air. Dan ketika itu Nabi Elia bilang begini, baking akan kok pak kita sebuah roti. Kong apa itu ibu janda dia bilang? Apa tere? Dia bilang apa? Dia nyanda punya roti. Dia punya apa? Dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia cuma punya segenggam tepung. Dia nyanda punya roti. Cuma sedikit dia pe tepung itu. Dan kalau dia mau baking dia pe tepung itu, adik-adik sekalian, itu habis dia baking, kemudian dia makan ini pe anak akan mati. Karena dia cuma punya itu di dalam rumah pada dia. Tinggal segenggam tepung. Bagaimana dia mau baking roti? Cuma punya itu. Tetapi Nabi Elia bilang, pulang Jo. Pulang, kok ada baking? Apa yang ada pangana di rumah, baking itu lebih dulu baking akan kecili Jo pak kita. Toh? Dia bilang tadi, baking kecili dulu pak kita, kong kasih pak kita mau makan. Akhirnya ini ibu janda ini percaya bahwa ini Nabi Elia ini adalah utusan Tuhan kepadanya dan dia pun baking. Apa yang terjadi adik-adik ketika ini ibu janda olah tu tepung dengan minyak jadi roti kecili, dia kasih makan pak Nabi Elia. Dia kasih dalam segala kekurangannya, dia kasih pak Nabi Elia. Dan Nabi Elia berkata, engkau tidak akan kelaparan. Apa yang akan kamu punya di rumah itu tidak akan berkehabisan. Bayangkan adik-adik, Nabi Elia ada bilang, itu tepung dan itu minyak yang ada di dalam rumah ibu janda itu, nyanda mau habis sampai selesai itu musim kemarau, itu musim kering. Itu ibu janda itu akan punya terus itu tepung dan itu terigu. Kenapa sampai terjadi begitu? Siapa tahu? Kenapa sampai terjadi begitu? Itu karena Tuhan Allah memberkati itu ibu janda. Karena apa? Karena walaupun ibu janda tahu bahwa itu tepung yang dia punya itu, kalau dia mau berbagi dengan orang lain, pasti dorangnya nak mau dapat. Tetapi dalam segala kekurangan yang dia miliki, dia mau berbagi. Berbagi dengan orang lain, apalagi dia tahu orang itu adalah Nabi Tuhan. Pesuruh Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik sekalian, di Sarfat itu, mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Allah.
Tuhan suruh itu Nabi Elia ke tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya di situ orang-orang yang tidak mengenal Allah tahu bahwa itu Tuhan Allah itu katanya luar biasa. Toh, itu Tuhan Allah itu baik kepada semua orang. Bukan cuma anak-anak Tuhan, tetapi Dia baik untuk semua orang. Makanya dari firman Tuhan di saat ini mengingat dan mengajarkan kita selaku anak-anak sekolah minggu, apapun yang torang miliki, mari torang berbagi. Belajar berbagi meskipun torang cuma punya roti satu. Kemudian itu adik mau minta, Kak, minta kok roti Kak. Itu kakak bilang, mau cuma le satu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mari torang berbagi. Apapun yang torang punya, entah itu makanan, torang berbagi. Entah itu berkat-berkat lain, torang berbagi. Ataupun ilmu yang torang miliki, torang berbagi dengan orang lain. Jangan kasiang, itu adik di rumah, pe bodok. Kakak di rumah, pe pande. Mar, itu kakak nih mau ajar, itu adik. Toh, apalagi sekarang adik-adik semua belum pergi sekolah toh, semua belajar dari rumah. Nah, mari torang belajar berbagi dari apa yang torang miliki, sekalipun torang cuma miliki sedikit, sekalipun torang berkekurangan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita seperti ibu janda yang ada di Sarfat untuk belajar berbagi dan mengutamakan Tuhan di hidup ini. Mari torang berbagi apa yang kita miliki, muliakan Tuhan dengan segala apa yang torang punya. Biar beta cuma bilang sedikit-sedikit, baku berbagi, torang utamakan Tuhan dulu di hidup ini. Karena kita percaya bahwa biar torang punya sedikit, ketika Tuhan berkati, maka itu akan berlimpah-limpah, nyandak mau habis. Itu torang yakin karena Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita mengikuti sifat dari ibu janda ini. Dia mau berbagi dengan orang lain walaupun dia pun berkekurangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapat
tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan memberi, mari torang menyanyi sama-sama persembahan kami. Sementara itu kita memberikan persembahan. Persembahan kepada Tuhan, jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan adik-adik akan mengikuti apa yang kakak ucapkan. Adik-adik ucapkan kunci tangan, lipat tangan semua di dada, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kuduskan firman ini Kuduskan firman ini supaya supaya boleh menjadi berkat boleh menjadi berkat di hidup ini. di hidup ini. Kami boleh belajar Kami boleh belajar untuk saling berbagi untuk saling berbagi terhadap saudara-saudara kami, terhadap saudara-saudara kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami. sahabat-sahabat kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkatilah kami semua berkatilah kami semua yang boleh beribadah yang boleh di beribadah saat ini. di saat ini. Berkati kami Berkati kami di masa anak-anak, di masa anak-anak, di masa studi, di masa studi, bahkan bahkan di masa depan kami. di masa depan kami. Berkati juga Berkati juga mama papa, mama papa, opa oma opa oma yang selalu yang selalu menjaga menjaga dan mendidik kami.
dan mendidik kami. Tuhan, Tuhan, berikan kami semua berikanlah kami semua kesehatan kesehatan dan kekuatan. dan kekuatan. Kami juga berdoa Kami juga berdoa untuk untuk guru-guru sekolah minggu kami. guru-guru sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka Engkau memberikan mereka sehat dan kuat, sehat dan kuat, serta semangat serta semangat untuk melayani Tuhan. untuk melayani Tuhan. Engkau juga Engkau juga memberkati Bapak Gembala Gembala dan dan Kakak Yosua Kakak Yosua yang selalu setia mendampingi mendampingi dalam pelayanan ibadah ibadah anak sekolah minggu. Berkati persembahan yang sudah kami beri dan berkati kami serta orang tua kami dengan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemerintah kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar umatnya berdoa. Doa sempurna yang akan kami semua ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Maka sebelum kita akan berdoa, kita akan mendengarkan satu pujian dari adik Raja.
menyanyi kembali ini lagu Terima Kasih Tuhan, dan orang akan menutup ibadah kita. Diundang adik Kea datang dibuka sini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kiranya dekapan tangan Tuhan senantiasa memeluk kita, kuasa tangan Tuhan menolong kita dimanapun kita berjalan, dan mujizat serta berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi adik-adik sekalian, bagi orang tua kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk adik-adik, dan saat ini kita akan menyanyikan Mars Anak Sekolah Minggu. Marilah, marilah anak sekolah minggu berkunjung bergandeng tangan.
Ya, adik-adik sekalian, puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini sungguh menguatkan kita dan memberikan pelajaran kepada orang semua sebagai umat ciptaan Tuhan. Walaupun masih anak-anak sekolah minggu, tetapi firman Tuhan di pagi hari ini sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu tahu berbagi. Mari orang hidup sebagai anak-anak Tuhan yang meneladankan seperti pembacaan Alkitab tadi. Walaupun seorang janda yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, akan tetapi ini ibu janda ini tetap selalu memiliki hati yang mau berbagi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini adik-adik sekalian, torang bisa lagi ditegur dengan kebenaran firman Tuhan dan diingatkan. Agar kita boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang seperti tadi Penatua Alce bilang, sekecil apapun pemberian torang, itu akan berarti jika orang berikan dengan hati yang penuh ketulusan. Jadi di tengah-tengah kesulitan pandemi saat ini, firman Tuhan boleh mengajarkan kepada orang untuk selalu tahu berbagi. Untuk selalu tahu saling mengasihi pada siapapun juga. Jangan cuma orang saudara, tetapi orang-orang yang ada di sekitar orang boleh selalu orang berikan kasih. Boleh selalu orang jadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang. Puji syukur karena kita boleh lagi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan disampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Alce Balasondak yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita dalam peribadatan di minggu pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Gembala John Sagrang STH yang sudah menjadi pianis di pagi hari ini, kepada Kakak Yosua Sagrang yang sudah membantu dalam peribadatan di pagi hari ini. Tuhan Yesus akan kiranya memberkati setiap pelayanan yang sudah diberikan. Bahkan untuk kadim kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati akan setiap usaha, kerja, diberikan kesehatan dan kekuatan bersama dengan keluarga. Dan disampaikan terima kasih juga kepada Ibu Penatua yang sudah menjadi koordinator ibadah di pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Ana Keturangan dan juga adik-adik sekolah minggu yang sudah boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Kepada adik Ray dan Raja Bala yang sudah membawakan puji-pujian, juga untuk adik Tereskea Tumbel. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berkeyakinan apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini boleh berkenan dan berbau harum di mata Tuhan. Dan disampaikan terima kasih juga kepada keluarga Bapak Robi Otai Rorong yang sudah menjadi alat Tuhan sebagai sarana dan media untuk peribadatan kita bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai informasi, untuk ibadah minggu depan yang menjadi pembawa acara Kakak Vini Kalangi Moko Ago dan sebagai kadim Ibu Penatua Yurike Bangki. Dan informasi juga untuk kakak-kakak pembina untuk daerah Lewet untuk menjemput kiranya persembahan Kakak Vini Kalangi Moko Ago, dan untuk di area Kambio diminta kesediaan dari Diaken Ibu Yohan Winokan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Tetap selalu berdoa dan berkeyakinan Tuhan Yesus akan membawa kita pada satu kemenangan. Kita akan kembali bertemu beribadah di rumah gereja. Dan tetap jaga kesehatan kemanapun pergi dan berada. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga kesehatan dan selalu setia dan tekun dalam doa. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati.